semuanya, selamat siang Pak Kris dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 hari ini izin untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya Widya Larasati, NPM 054, kemudian ada Agnes Monalisa, NPM 055, kemudian ada Devina Syafa Felisa Yasin, NPM 101, kemudian ada Asil Bernike, NPM 121, dan yang terakhir Berlian Surya dengan NPM 208. Baik, Baik, yang pertama bisa adalah mendefinisikan masalah. Marxisme merupakan sebutan dari paham yang berdasarkan pada pandangan oleh Karl Marx. Birokrasi dalam Marxisme dipahami sebagai suatu bentuk umum dari organisasi administrator yang diatur secara hierarkis dari atas ke bawah dan hanya bertanggung jawab kepada atasan dalam hierarkis. Menurut Karl Marx, organisasi pada pemahaman birokrasi tersebut merupakan organisasi yang melekat pada mode produksi kapitalis. Hal ini mengacu pada sistem perorganisasian produksi dan distribusi dalam masyarakat kapitalis dengan ciri memiliki kepemilikan pribadi atas alat-alat. Kata kelas digunakan dalam pengertian yang berkaitan dengan birokrasi yang dibuat oleh Marxian. Tetapi, Karl Marx tidak menjelaskan secara formal pengertian dari kata kelas tersebut. Karl Marx mengambil gagasan mengenai kelas dalam birokrasi diambil dari sejarawan borjuis dan ekonom politik borjuis. Mereka memberikan pengertian bahwa kelas yang disebutkan merupakan sebuah kondisi keberadaan ekonomi. Yang kedua merupakan birokrasi dan kelas. Karl Marx memulai pengembangan ide-idenya pertama kali tentang birokrasi pada tahun 1990-an dengan kritik sistematisnya. Karl Marx menerima karakteristik yang diungkapkan oleh Hegel, seorang filsafat tentang birokrasi mengenai kelas, yang memiliki artian dalam penggunaan birokrasi di bawah monarki absolut. Justifikasi dan eksistensi dari birokrasi sepenuhnya bertanggung kepada kelas yang berkuasa. Karl Marx dalam kritiknya menggunakan aturan dan kelas dalam birokrasi pada posisi yang sejajar. Namun, Karl Marx menentang bahwa birokrasi merupakan kelas yang mengutamakan kepentingan partikular. Karl Marx juga menegaskan bahwa birokrasi memiliki esensi negara dan esensi masyarakat sebagai jati diri. Birokrasi sebagai perwakilan resmi negara yang merupakan tatanan dan memainkan peran otonom. Dalam arti tertentu pada zaman itu, juga membantu kebangkitan borjuis melawan feodalisme seperti yang diamati Karl Marx pada beberapa tulisan. Birokrasi juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh aparatur negara. Selanjutnya diteruskan teman saya. Selanjutnya, birokrasi dan produksi kapitalis. Pada bagian ini dipaparkan mengenai hubungan antara birokrasi dengan produksi kapitalis. Marx menjadi orang pertama yang membedakan karakter birokratis yang inheren dari bentuk organisasi produksi kapitalis. Meskipun ia tidak menggunakan istilah birokrasi dalam hubungan ini. Tahap tertinggi dalam proses birokratisasi produksi kapitalis dicapai ketika negara itu sendiri menjadi produsen kapitalis, seperti yang secara eksplisit digambarkan oleh Marx, yaitu ketika perusahaan di bawah kepemilikan negara resip mempekerjakan tenaga upahan untuk memproduksi produknya sebagai komoditas. Next. Semua kerja yang dilakukan bersama dalam skala besar memerlukan suatu arah untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan individual dan untuk menjalankan fungsi-fungsi umum yang berasal dari perbedaan antara gerak badan kolektif dan organ-organ independennya. Dan fungsi ini, yaitu pengarahan, pengawasan, dan mediasi, menjadi fungsi modal pada saat kerja yang ditundukkan padanya menjadi kerja kooperatif. Namun pada faktanya, kaum Marxis ini telah mencoba untuk menunjukkan kesinambungan kapitalisme atas dasar kepemilikan pribadi atau individual atas modal dengan hanya menyangkal tingkat pemisahan yang signifikan antara kepemilikan dan kendali dalam perusahaan modern dan dengan menegaskan bahwa para manajer itu sendiri adalah pemegang saham yang substansial dari perusahaan. Bagi mereka, mereka yang mengarahkan organisasi produksi di perusahaan adalah beberapa pemilik terbesar dari saham mereka dan bukan sekedar administrator modal asing yang diorganisasikan secara hierarkis seperti yang telah ditunjukkan oleh Marx. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Itu birokrasi dan Bolshevik, di mana sebagian negara kapitalis
banyak kaum Marxis yang mulai mengenal adanya fenomena birokrasi di Rusia setelah muncul adanya kekuasaan Bolshevik. Pada tahun 1919 hingga 1923, Lenin melihat birokrasi tidak hanya dalam administrasi Soviet, tetapi juga dalam organisasi partai yang berkuasa itu sendiri. Birokrasi yang berhubungan dengan negara dan aparatus partai, menurutnya dapat dihilangkan melalui reformasi organisasi yang diperlukan dalam masyarakat. Menurutnya, birokrat sama sekali bukan merupakan kelas tersendiri bagi Lenin. Lalu muncul rezim L. Trotsky yang mengikuti rezim Lenin, namun memberi penekanan yang lebih besar kepada pertumbuhan birokrasi di dalam organisasi partai yang berkuasa itu sendiri. Trotsky menolak untuk mengakui birokrasi Soviet sebagai pembentuk kelas baru, mengingat keberadaan dan pertumbuhannya tidak mengubah sifat kelas dari rezim Soviet yang pada dasarnya tetap proletar, mengingat tidak adanya kepemilikan pribadi atau individual di sarana produksi. Masyarakat Marxis menolak Uni Soviet. Menurut mereka, birokrasi merupakan kelas penguasa baru berdasarkan kepemilikan kolektif negara atas alat-alat produksi. Bruno Rizzi adalah orang pertama yang mengembangkan teori Marxisme secara sistematis. Menurutnya, Uni Soviet memiliki jenis masyarakat baru yang dipimpin oleh kelas sosial baru, para birokrat yang secara kolektif memiliki alat-alat produksi yang dinasionalisasi sehingga dapat menyelesaikan antagonisme kapitalis antara produksi kolektif dengan apropriasi swasta. Nah, dengan demikian, muncul jenis hubungan produksi baru di Uni Soviet, bukan sosialis maupun kapitalis. Sistem baru ini disebut dengan kolektivisme birokrasi. Dalam kolektivisme birokrasi inilah birokrasi kelas politik sentral yang menjalankan kekuasaan dengan kepemilikan kolektifnya atas alat-alat produksi. Birokrasi berhubungan dengan alat-alat produksi adalah kelas dalam dirinya sendiri dan kelas untuk dirinya sendiri menurut pengertian Marx. Karena birokrasi mengeksploitasi para pekerja dengan mengambil kelebihan tenaga kerja mereka, masyarakat bukanlah sosialis. Akan tetapi, ia juga bukan kapitalis, karena mengingat kesatuan kepemilikan atas alat-alat produksi, dengan pekerja hanya memiliki satu majikan. Tidak ada produksi barang dagangan atau yang serupa dengan persaingan kapital. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Nomor 5, birokrasi sebagai kapitalis aktif. Kaum Marxis Marx telah mampu memperlakukan birokrasi secara unik sebagai bagian dari aparatus negara yang sebenarnya berlaku juga bagi Marx, namun mereka kurang memperhatikan organisasi produksi kapitalis. Sangat bagus bagi kaum Marxis telah menganalisis dasar masyarakat-masyarakat tersebut di atas bukanlah kekhususan hubungan sosial produksi mereka, tetapi apa dari sudut pandang Marxian, yaitu bentuk kepemilikan dan bentuk pertukaran yang terkait dengannya. Saat ini, kriteria yang digunakan oleh para Marxis itu untuk menurunkan keberadaan non-kerja upahan dan persaingan modal berdasarkan pertukaran komoditas, yaitu tidak adanya kepemilikan pribadi dalam produksi. Tampaknya bagi kita secara metodologis cacat. Ada tidaknya kerja upahan dan persaingan modal dalam suatu masyarakat harus ditentukan bukan berdasarkan bentuk kepemilikan tertentu dalam alat-alat produksi, melainkan berdasarkan karakter hubungan produksi masyarakat yang sebenarnya. Next. Konsekuensinya, bentuk organisasi produksi yang sesuai dengan perintah ini haruslah birokratis, mengingat karakter sosial dari produksi, mengidentifikasi untuk semua tujuan praktis, kapital dengan kepemilikan pribadi atau individu atas alat-alat produksi dan kapitalis dengan pemilik individu. Kebanyakan kaum Marxis telah melewatkan dasar ini. Dengan cara yang sama, ketika beberapa kaum Marxis menurunkan dari kepemilikan dan penguasaan negara atas alat-alat produksi, karakter dari formasi sosial yang dianggap non-kapitalis, Marx menekankan bahwa dunia kuno tidak dapat hidup dari politik. Sebaliknya, dia berpendapat dengan tepat bahwa cara di mana ia memperoleh penghidupannya, yaitu cara produksi kehidupan materialnya, menjelaskan mengapa politik memainkan peran utama di sana. Jadi, secara mendasar, tampaknya metode Marx lah yang telah melewati kaum Marxis ini. Sekian dari kelompok kami. Presentasinya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.